Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Tema renungan kita kali ini adalah larangan. Akhir-akhir ini banyak informasi-informasi baik berupa artikel atau video-video singkat tentang parenting yang menginformasikan menggunakan bahasa positif dalam mengingatkan anak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Alasan penggunaan bahasa positif dilatar belakangi penelitian psikologis, di mana anak yang dilarang dengan menggunakan bahasa negatif tumbuh menjadi orang yang kaku dan kurang toleran, serta menjadikan mereka tidak mudah melihat hal-hal positif. Meskipun masih perlu diteliti lebih lanjut, namun pelarangan, apakah dengan menggunakan bahasa negatif atau positif, jelas wajib diberikan. Pelarangan itu diberikan untuk menghindarkan anak dari bahaya yang diakibatkan ketidaksiapan. Sebagai contoh, anak dilarang menggunakan pisau karena anak belum tahu bahaya di balik penggunaan pisau. Demikian juga anak dilarang menggunakan ketel pemanas air karena ada bahaya anak terkena air panas. Kesiapan anak menjadi kunci adanya larangan atau tidak. Saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam dan menyembuhkan banyak orang sakit yang dibawa kepadanya, orang banyak kagum. Yesus tidak melarang mereka untuk memberitakan siapa dirinya kepada orang lain. Akan tetapi saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit karena kuasa setan, dan setan-setan yang diusir Yesus itu berteriak, "Engkaulah anak Allah," Yesus melarang setan-setan itu berbicara tentang dirinya sebagai Mesias. Mengapa Yesus melarang setan-setan itu menginformasikan dirinya kepada banyak orang? Bukankah itu sangat menolong sehingga orang menjadi tahu siapa Yesus? Seperti seorang anak yang tidak boleh menggunakan pisau atau masak air sendiri karena ketidaksiapannya, demikian juga halnya yang dilakukan Yesus. Yesus melarang setan memberitakan siapa dirinya karena Yesus menyadari orang banyak belum siap untuk tahu siapa dirinya dan tindakannya sebagai Mesias. Yesus khawatir kata-kata Mesias yang sudah begitu akrab di kalangan orang Yahudi disalah-artikan. Mesias bukan sebagai anak Allah, anak manusia yang membebaskan manusia dari belenggu dosa, tetapi sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan dan menjadi pemimpin seperti Daud yang membawa Israel mengalami kejayaan secara politik dan ekonomi. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias secara bertahap. Pertama-tama kepada para murid terdekatnya, baru kepada orang banyak. Sayangnya, meskipun bertahap, kita juga tahu para murid pun awalnya memiliki pandangan yang keliru tentang Yesus sebagai Mesias. Setelah Yesus bangkit dan menerima Roh Kudus, para murid baru mengerti makna sesungguhnya Yesus sebagai Mesias. Apa yang dilakukan Yesus kiranya juga menjadi perhatian kita sebagai saksi Kristus, sebagai pewarta Kristus saat berelasi dengan orang yang baru mengalami pertobatan dan mau melayani gereja. Biasanya begitu antusias mencari dan mau lebih mendalami siapa Yesus lewat pelayanan-pelayanan praktis. Saat menjumpai orang yang demikian, kita begitu bergembira dan lupa tentang kesiapan diri orang tersebut. Jika kita tidak waspada atau memberi peringatan atau larangan, bisa jadi orang tersebut terluka menyaksikan realitas pelayanan atau menjadi sangat keras terhadap suatu doktrin iman
tanpa melihat konteksnya. Doktrin diterima begitu saja dalam praktek nyata, sehingga orang tersebut dipandang sebagai orang yang berbeda dari lainnya, orang yang mungkin dikatakan di luar kebiasaan. Jika itu terjadi, bisa jadi kita kurang bijaksana karena kita tidak memperingatkannya sejak awal. Tuhan memberkati.